Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek dengan materi stack atau tumpukan di slide pertemuan ke-6. Perkenalkan, nama saya Arifah Pratiwi. Nama saya Arina Fitriani. Nama saya Wadatunisa. Stack adalah bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top. Prinsip stack adalah last in first out atau LIFO. Operasi stack, yaitu yang pertama ada isEmpty, berfungsi untuk memeriksa apakah stack kosong. IsFull berfungsi untuk memeriksa apakah stack sudah penuh. Push berfungsi untuk menambahkan item pada posisi paling atas atau top. Pop berfungsi untuk menghapus item paling atas atau top. Clear berfungsi untuk mengkosongkan stack. Lalu print berfungsi untuk menampilkan semua elemen stack. Operasi stack. Yang pertama is empty. Untuk memeriksa apakah stack dalam kondisi kosong dengan cara memeriksa top of stack. Jika top masih sama dengan -1, maka berarti stack masih kosong. Selanjutnya is full. Berfungsi untuk memeriksa apakah kondisi stack sudah penuh dengan cara memeriksa top of stack. Jika top of stack mark stack 1, maka full atau penuh. Jika top of stack lebih kecil dari mark stack 1, maka belum penuh. Yang kemudian ada push. Digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack dan selalu menjadi elemen teratas stack. Caranya, menambah satu increment nilai top of stack setiap ada penambahan elemen stack selama stack masih belum penuh. Lalu isikan nilai baru ke stack berdasarkan indeks top of stack setelah ditambah 1 atau di increment. Selanjutnya ada pop. Pop digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas dari stack. Caranya, 1. Ambil dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses top of stack. Yang kedua, tampilkan nilai yang akan diambil. Dan yang ketiga, lakukan decrement nilai top of stack sehingga jumlah elemen stack berkurang 1. Selanjutnya clear. Berfungsi untuk mengosongkan stack atau membuat stack hampa sehingga top pada stack berada kembali di posisi top sama dengan -1. Lalu print digunakan untuk menampilkan semua elemen-elemen stack. Caranya, looping semua nilai array secara terbalik, karena kita harus mengakses dari indeks array tertinggi terlebih dahulu baru ke indeks yang kecil. Selanjutnya akan kita lihat codingannya ya, hasil codingan project yang kita buat. Dimulai dari Arina. Oke, yang pertama ada include IOStream sama include stdio. Itu merupakan header standar, yaitu fungsi include yang digunakan untuk memasukkan file pada header. Yang ketiga, using namespace std, yaitu merupakan standar namespace dari C++ yang dapat digunakan untuk memanggil kelas atau objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Lalu, struct stack, yaitu definisi struct stack. Yang keempat, selanjutnya, in data. Data itu sendiri adalah kumpulan dari fakta yang berupa angka. Lalu, in top. Top adalah untuk menandai data pada urutan yang paling atas. Lalu kita tutup. Selanjutnya, stack tumpukan. Stack tumpukan itu pemanggilan struct.
Lalu void inisialisasi, yaitu pendeklarasian fungsi inisialisasi. Lalu in is empty, yaitu pendeklarasian fungsi is empty. Lalu in is full, yaitu pendeklarasian fungsi is full. Void push in data, yaitu pendeklarasian fungsi push. Void pop, yaitu pendeklarasian fungsi pop. Dan in main void, yaitu pendeklarasian fungsi main program utama yang dijalankan program. Terus in main void, terus in pilih input i, yaitu pendeklarasian variabel pilih input, dan i integer. Terus yang terakhir yaitu inisialisasi memanggil fungsi inisialisasi. Di sini kita melakukan pengulangan do dan do while. Ini do while ya. Di sini yang pertama kita tampilkan itu push data. Yang kedua kita tampilkan pop data. Yang ketiga kita tampilkan print data. Dan yang keempat kita tampilkan clear data. Terus si out pilih itu untuk memilih mana yang mau kita pilih. Terus kita input di sini nih. Di sini kita memakai switch, menggunakan percabangan switch dengan parameternya pilih. Case 1 ini untuk menentukan percabangannya, kita membuat case andaikan user itu memilih 1, maka dia akan mempush data. Sebelum mempush data, kita akan mengecek nih, apakah datanya penuh atau kosong. Kalau dia penuh, maka akan menampilkan tumpukan penuh. Kalau tidak, dia akan menampilkan data yang akan di-push. Setelah itu, kita bikin inputnya. Kalau sudah, kita push inputnya ini. Lalu kita break. Kemudian, kita buat case yang kedua. Case yang kedua yaitu ketika user itu memilih untuk mempop data. Mempop data. Sama seperti di atas, ini itu sebelum mempop data, kita harus cek datanya. Apakah kosong ataukah terisi. Jika datanya kosong, maka tidak ada data yang di-pop. Atau akan menampilkan tumpukan kosong. Jika tidak, maka berarti data akan menampilkan data yang akan di-pop ini. Terus kita akan membuat case yang ketiga ini. Sebelum yang pas di if ini sama kayak di atas juga, sebelum nih kita print ya. Sebelum kita print datanya, kita harus cek datanya dulu. Apakah kosong, apakah terisi. Kalau dia kosong, dia akan menampilkan tumpukan kosong. Nah, kalau terisi akan menampilkan data. Terus kita melakukan pengulangan for. I sama dengan 0. Terus I-nya ini kurang dari sama dengan tumpukan top. Terus kita akan menampilkan keluar atau mengeluarkan data yang berada di tumpukan data ini. Terus kita break. Nah, jika kita memilih 4, kita melakukan fungsi inisialisasi. Nih. Ya, clear data.
Jadi pas kita klik nomor 4 nih, klik angka 4, dia akan nge-clear data. Jika ada data-datanya, nanti akan menampilkan tumpukannya sudah kosong. Berarti tumpukannya itu sudah dihapus. Nah, default ini misal tidak ada data sama sekali, berarti tidak ada dalam pilihan. Terus yang will ini kan tadi kita makanya do while ya. Ini tuh kita bacanya itu kalau pilihannya itu lebih besar sama dengan 1 dan pilihannya itu lebih kecil sama dengan 1, maka return 0. Maka di return. Lalu selanjutnya untuk membuat fungsi inisialisasi stack sama dengan kosong, yaitu fungsi inisialisasi. Fungsi inisialisasi itu adalah pemberian nilai awal atau data awal yang dilakukan saat deklarasi variabel atau objek. Maka tumpukan top-nya adalah -1. Untuk membuat fungsi mengecek apakah stack kosong atau tidak, menggunakan fungsi isEmpty dengan tipe datanya integer. Kita akan mengecek apakah tumpukan topnya itu masih -1. Kalau masih -1, maka dia akan mengembalikan nilai 1 atau true. Karena kalau nilainya masih -1, maka dia masih kosong tumpukannya. Kemudian, membuat fungsi untuk mengecek apakah stack penuh menggunakan fungsi isFull. Fungsi isFull ini digunakan untuk mengecek apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Jadi, jika tumpukannya itu nilai topnya 5-1, maka return 1. Jika tidak, return-nya 0. Lalu, fungsi untuk menyisipkan data ke stack. Menggunakan fungsi push dengan tipe datanya integer. Tumpukannya untuk push membutuhkan parameter input digunakan untuk menumpuk data baru. Topnya dinaikkan dan datanya dimasukkan ke yang paling atas. Lalu inputannya dimasukkan ke data seperti ini. Kemudian untuk membuat fungsi mengeluarkan data dari stack menggunakan fungsi pop. Nah, jika untuk fungsi pop, tumpukan top sama dengan tumpukan top -1. Jika tumpukan top lebih kecil sama dengan 0, maka tumpukan top sama dengan -1. Selanjutnya kita akan nge-compile dan menjalankan script yang dibuat ini. Ini data yang ditampilkan itu yang pertama ada push data, yang kedua ada pop data, yang ketiga ada print data, yang keempat ada clear data. Di sini saya akan mencoba push data yang pertama. Data yang akan di-push misalnya
masukin angka 3. Terus kita klik 1 lagi, kita push lagi. Angka 6. Terus kita push lagi. Kita masukkan angka 8. Terus kita push lagi. Angka 10. Setelah itu, kita print data ya. Pilih angka 3. Muncul angka 3, 6, 8, 10. Ini angka yang tadi dimasukin ya. Ada 3, 6, 8, 10. Lalu sekarang kita akan memilih pop data. Akan muncul angka 10. Karena pop itu, operasi pop itu, yaitu operasi mengambil sebuah elemen data pada urutan terakhir dan menghapus elemen tersebut dari stack. Ya. Setelah itu kita pilih 4. Berarti tumpukannya sudah kosong, berarti tumpukannya sudah kita hapus. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.